Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litifah Zahra Rahmadani. Saya dari kelas 3 PAI-A dengan nomor induk mahasiswa 2241104002023. Video saya kali ini berisi tentang jawaban dari soal UTS pada mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jawaban nomor 1 yaitu pemahaman sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia memiliki urgensi yang tinggi bagi calon guru PAI. Karena sumber belajar multimedia memungkinkan calon guru PAI untuk mengakses berbagai materi dan konten pembelajaran PAI dengan cara yang menarik dan interaktif. Hal ini dapat membantu dalam menyampaikan pelajaran PAI dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Multimedia memungkinkan visualisasi yang lebih baik dari konsep-konsep agama Islam, sejarah, dan nilai-nilai moral. Calon guru PAI dapat menggunakan gambar, video, animasi, dan grafik untuk menjelaskan materi dengan lebih efektif, membantu siswa memahaminya dengan lebih baik. Sumber belajar multimedia dapat mendorong pembelajaran yang aktif. Calon guru PAI juga dapat merancang tugas-tugas interaktif seperti kuis dan juga aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep PAI dengan lebih mendalam. Multimedia dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pemahaman pembelajaran PAI. Adapun calon guru PAI itu dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan juga berdaya tarik, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar agama Islam. Multimedia memungkinkan calon guru PAI dan siswa untuk mengakses sumber belajar kapan saja dan di mana saja, yang membantu dalam pembelajaran yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sumber belajar PAI berbasis multimedia ini sangatlah penting bagi calon guru PAI, agar mereka itu dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif dan menarik dalam memahami agama Islam. Lalu selanjutnya yaitu jawaban nomor 2. Yaitu terdapat beberapa teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Beberapa teori tersebut itu meliputi yang pertama ada teori kognitif, di mana teori ini itu menekankan pentingnya pemahaman, pengolahan informasi, dan konstruksi pengetahuan oleh siswa. Multimedia dapat memfasilitasi pengolahan informasi yang lebih baik melalui visualisasi, animasi, dan interaktivitas yang membantu siswa dalam memahami dan mengingat materi pelajaran dengan lebih efektif. Lalu yang kedua yaitu ada teori belajar konstruktivis, di mana di dalam teori ini itu mengemukakan bahwa siswa secara aktif dapat membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan pembelajaran. Multimedia seperti simulasi dan permainan edukatif memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menciptakan pengalaman belajar yang lebih berarti. Lalu yang selanjutnya ada teori multiple intelligence atau teori kecerdasan majemuk. Teori ini mengakui keragaman cara individu belajar. Multimedia dapat disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan seperti visual, auditif, kinestetik, dan lainnya. Sehingga semua siswa itu memiliki akses
ke materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teori keterlibatan aktif, di mana teori ini itu menyoroti keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran multimedia, terutama melalui elemen-elemen interaktif. Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam eksplorasi, percobaan, dan juga penyelesaian masalah. Nah, dengan berdasarkan pada pembelajaran teori-teori psikologi pendidikan ini, multimedia menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga berarti bagi siswa. Lalu selanjutnya yaitu jawaban nomor 3, yaitu di sini saya memilih 3 aplikasi. Yang pertama ada aplikasi yang bernama KABI atau Kisah Nabi dan Buku Islam. Adapun kelebihan dari aplikasi ini yaitu fokus terhadap dunia pendidikan anak-anak. Terus selain itu juga mengisahkan mengenai perjuangan, pengorbanan, teladan, hingga mukjizat Nabi pada masanya. Terdapat ilustrasi gambar yang menarik sehingga anak-anak itu lebih menyukai dan memahami isi pesan yang disampaikan melalui aplikasi ini. Lalu para nabi juga tidak akan digambarkan dalam bentuk manusia, melainkan dengan nama atau dengan tulisan bahasa Arab. Terus terdapat buku digital Islami yang dikemas melalui animasi yang mampu meningkatkan kemampuan dan minat baca peserta didik. Selain itu, di dalam buku interaktif juga terdapat fitur suara yang berisi narasi cerita dan efek suara yang merdu. Lalu juga terdapat cerita sehari-hari yang dikemas dalam nuansa Islami sesuai teladan Nabi. Selain itu juga terdapat edukasi interaktif yang berisi game-game interaktif atau yang menarik yang dikemas secara interaktif juga. Lalu kekurangan dari aplikasi KABI ini sendiri yaitu membuat siswa terlena dengan gadget dan lebih suka mendengar penjelasan atau belajar melalui aplikasi tersebut daripada harus mendengar penjelasan langsung dari guru. Lalu aplikasi yang kedua yaitu aplikasi yang bernama Soal Jawab tentang Islam, di mana kelebihan dari aplikasi ini yaitu berisi soal atau pertanyaan mengenai Islam. Dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengerjakan soal sebagai evaluasi atau latihan guna mengukur pemahaman peserta didik akan materi yang sudah dijelaskan. Banyak pembahasan mengenai Islam dan pengguna aplikasi ini juga dapat mencari jawaban dari apa yang selama ini menjadi pertanyaan bagi pengguna tersebut. Terdapat materi seperti akidah, hadis, Al-Quran, usul fikih, dan adab, dan juga lain sebagainya. Lalu adapun kekurangan dari aplikasi ini yaitu tidak bisa membuat soal sendiri yang nantinya bisa dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik itu juga akan lebih sering bertanya ke aplikasi tersebut daripada bertanya langsung kepada gurunya jika ada pertanyaan atau persoalan mengenai materi PAI. Lalu aplikasi yang ketiga yaitu Marbel Pendidikan Agama Islam. Adapun kelebihannya yaitu terdapat nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama Islam yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Terdapat materi Islam seperti malaikat, rukun Islam, nabi. Terdapat pula peta petualangan yang berisi permainan atau game edukatif yang menarik. Selain itu juga terdapat puzzle, tugas malaikat, kuis hijaiyah, puzzle kalender Islam, dan juga masih banyak lagi untuk menguji pemahaman peserta didik. Aplikasi Marbel ini juga didukung oleh gambar, animasi, dan suara animasi yang dapat memudahkan anak-anak untuk belajar banyak hal. Lalu kekurangan aplikasi ini yaitu
kurangnya fasilitas sekolah karena aplikasi ini itu cocok untuk anak pada jenjang SD atau MI, di mana tidak diperbolehkan ya memakai atau membawa gadget ke sekolah. Yang artinya guru atau sekolah yang memfasilitasinya. Tidak harus dengan gadget tetapi juga bisa dengan LCD dan layar proyektor. Selanjutnya yaitu nomor terakhir. Nomor 4, jawabannya yaitu dari ketiga aplikasi pembelajaran Pak I di atas tadi, saya memilih aplikasi Marble Pembelajaran atau Pendidikan Agama Islam. Adapun cara penggunaannya yaitu dapat diterapkan untuk jenjang MI atau SD. Mula-mula saya akan menyampaikan mengenai materi yang akan disampaikan, contoh saja tentang rukun Islam. Maka setelah saya menjelaskan materi tersebut, maka pada saat itu saya akan mengajak peserta didik untuk mempelajarinya kembali melalui aplikasi ini dengan cara menampilkannya di layar proyektor sehingga semua peserta didik itu dapat melihatnya, sehingga semua peserta didik dapat melihat video interaktif yang terdapat di aplikasi tersebut. Maka selanjutnya saya akan mengajak peserta didik untuk bermain game interaktif yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Nah, pada saat itu kita akan memainkan game tersebut secara bersama-sama. Ya, untuk semua pertanyaan sudah saya jawab, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.